Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Anak-anakku kelas 4 yang hebat, yang keren. Hari ini kalian akan belajar bersama Bu Eri. Masih di tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Di video kali ini kita akan belajar materi bentuk-bentuk keragaman budaya di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan masyarakatnya yang majemuk. Hal ini tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Keragaman masyarakat Indonesia terdiri atas keragaman suku bangsa, agama, ras, dan bahasa. Keragaman suku bangsa dapat dilihat dari perbedaan warna kulit, bentuk rambut, bentuk wajah, ataupun postur tubuh. Keragaman suku bangsa juga dapat dilihat dari pakaian tradisional, rumah adat, dan bahasa yang digunakan oleh setiap suku bangsa. Keragaman yang ada tersebut menunjukkan keunikan tiap-tiap suku bangsa. Keragaman suku bangsa di Indonesia harus disyukuri sebagai khasanah kekayaan bangsa. Perhatikan peta Indonesia berikut. Di Indonesia terdiri atas 5 pulau besar dan ribuan pulau kecil. 5 pulau besar tersebut diantaranya adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Setiap pulau besar terdiri atas beberapa provinsi. Setiap provinsi didiami oleh lebih dari satu suku bangsa. Kita mulai dengan Pulau Jawa. Perhatikan peta khusus Pulau Jawa berikut. Di Pulau Jawa dibagi menjadi 6 provinsi. 1 Provinsi Banten, 2 DKI Jakarta. DKI itu kepanjangannya Daerah Khusus Ibu Kota. 3 Provinsi Jawa Barat, 4 Provinsi Jawa Tengah, 5 DI Yogyakarta. DI itu kepanjangannya Daerah Istimewa. 6 Jawa Timur. Berikutnya Pulau Sumatera. Perhatikan peta khusus Pulau Sumatera berikut. Di Pulau Sumatera dibagi menjadi 10 provinsi. 1 Provinsi Aceh, 2 Provinsi Sumatera Utara, 3 Provinsi Riau, 4 Provinsi Sumatera Barat, 5 Provinsi Jambi, 6 Provinsi Bengkulu, 7 Provinsi Sumatera Selatan, 8 Provinsi Lampung, 9 Provinsi Kepulauan Riau, 10 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pulau Kalimantan. Perhatikan peta khusus Pulau Kalimantan berikut. Di Pulau Kalimantan dibagi menjadi 5 provinsi, di antaranya 1 Provinsi Kalimantan Barat, 2 Provinsi Kalimantan Tengah, 3 Provinsi Kalimantan Selatan, 4 Provinsi Kalimantan Timur, 5 Provinsi Kalimantan Utara. Di peta tersebut ada bagian yang berwarna coklat muda, yaitu Sarawak dan Sabah. Nah, Sarawak dan Sabah itu merupakan wilayah negara Malaysia. Kemudian ada lagi yang berwarna hijau. Nah, yang berwarna hijau itu adalah wilayah miliknya negara Brunei Darussalam. Selanjutnya Pulau Sulawesi. Kalian perhatikan peta Pulau Sulawesi yang bentuknya seperti huruf K. Nah, di Sulawesi ini pulaunya dibagi menjadi 6 provinsi. Di antaranya 1 Provinsi Sulawesi Utara, 2 Provinsi Gorontalo, 3 Provinsi Sulawesi Tengah, 4 Provinsi Sulawesi Barat, 5 Provinsi Sulawesi Selatan, dan 6 Provinsi Sulawesi Tenggara.
pulau besar yang ada di Indonesia. Yang terakhir adalah Pulau Papua. Di Pulau Papua itu dibagi menjadi 2 provinsi, 1 Papua Barat, 2 Papua, Provinsi Papua. Selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia diantaranya ada suku bangsa, bahasa daerah, senjata tradisional, tarian daerah, pakaian adat, rumah adat, dan alat musik tradisional. Kita bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama kita bahas adalah suku bangsa. Apa itu suku bangsa? Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Di Indonesia banyak sekali suku bangsa. Di antaranya ada suku Gayo yang ada di Provinsi Aceh, ada suku Baduy yang ada di Provinsi Banten, ada suku Ambon di Provinsi Maluku, suku Batak ada di Provinsi Sumatera Utara, suku Minang yang ada di Provinsi Sumatera Barat, suku Jawa di Provinsi Jawa Tengah, suku Madura di Provinsi Jawa Timur, suku Asmat di Provinsi Papua, suku Bugis di Provinsi Sulawesi Selatan, dan suku Melayu di Provinsi Riau. Ini hanya sebagian kecil dari suku bangsa yang ada di Indonesia. Berikutnya adalah bahasa daerah, yaitu alat komunikasi yang digunakan oleh manusia atau masyarakat di suatu daerah atau suku bangsa. Karena di Indonesia banyak terdapat suku, maka bahasa daerahnya pun juga beraneka ragam. Contohnya untuk menanyakan kabar. Misalnya di suku Jawa, Provinsi Jawa Tengah, bahasanya yaitu piye kabare. Kalau untuk suku Dayak Ngaju, Provinsi Kalimantan, narai kabar. Kalau suku Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bune haba. Kalau di suku Asmat, Provinsi Papua, nara gerotelo. Kalau suku Betawi, Provinsi DKI Jakarta, gimana kabarnya. Kalau dari suku Bali, Provinsi Bali, ken kabare. Kalau dari suku Minang, Provinsi Sumatera Barat, bahasanya baa koba. Hanya menanyakan kabar saja, setiap suku sudah berbeda-beda. Nah, itulah keanekaragaman bahasa yang ada di Indonesia. Berikutnya, rumah adat. Di setiap provinsi pasti memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Contohnya, rumah Honai. Bentuknya seperti jamur yang ada di Provinsi Papua. Kemudian rumah Joglo yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Bentuknya juga berbeda dengan rumah yang ada di Provinsi Papua. Kemudian bentuk rumah Lamin yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, rumah Baileo yang ada di Provinsi Maluku, rumah Tongkonan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, dan bentuk rumah yang ada di Provinsi Sumatera Barat yaitu rumah gadang seperti tanduk sapi atau tanduk kerbau. Itu hanya sebagian rumah adat yang ada di Indonesia dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian alat musik tradisional. Setiap provinsi yang ada di Indonesia memiliki alat musik tradisional, di mana cara memainkannya itu berbeda-beda. Misalnya di sini panting, alat musik panting dari Provinsi Kalimantan Selatan. Cara memainkannya dengan cara dipetik. Kemudian ada tifa dari Papua. Cara memainkannya dipukul. Ada tehian dari Provinsi DKI Jakarta. Cara memainkannya dengan cara digesek. Ada kulintang dari Sulawesi Utara. Cara memainkannya dengan cara dipukul. Ada lagi akordeon dari Sumatera Selatan. Cara memainkannya dengan cara ditekan. Lalu ada sasando dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Caranya dengan dipetik. Senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Di antaranya ada pisau belati dari Papua, badik Sulawesi, celurit dari Madura, rencong dari Aceh, keris dari Jawa, mandau dari Kalimantan. Berikutnya pakaian adat.
Pakaian adat atau tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah. Biasanya dipakai dalam acara adat atau pernikahan. Seperti misalnya dari DKI Jakarta ada yang namanya baju Abang None. Ada baju Cele dari Maluku, baju Bodo dari Sulawesi Selatan, Payas Agung dari Bali, Bundo Kanduang dari Sumatera Barat, dan ada baju Pesaan dari Jawa Timur. Itu ada sedikit dari pakaian adat yang ada di Indonesia, dan masih banyak lagi yang lainnya ya anak-anak. Lalu tarian daerah. Tari adalah bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Tarian daerah yang ada di Indonesia di antaranya ada tari kecak dari Provinsi Bali, tari remo dari Provinsi Jawa Timur, tari kipas pakarena dari Provinsi Sulawesi Selatan, tari saman dari Provinsi Aceh, tari zapin dari Provinsi Kalimantan Barat, tari cakalele dari Provinsi Maluku. Itulah keragaman budaya daerah yang ada di Indonesia. Nah, keragaman budaya daerah itu berkembang menjadi budaya nasional. Jadi dapat dikatakan kebudayaan daerah menjadi akar kebudayaan nasional. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menghormati kebudayaan dari daerah lain dengan berbagai cara, seperti tidak merendahkan budaya daerah lain, mempelajari budaya daerah lain, dan turut berpartisipasi dalam pelestarian budaya. Walaupun bangsa Indonesia memiliki banyak keragaman, namun seluruh daerah merupakan satu kesatuan, seperti makna yang ada dalam semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan salah satu alat pemersatu bangsa. Di materi sebelumnya kalian sudah tahu ada banyak alat pemersatu bangsa. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini termasuk di antaranya. Bhinneka Tunggal Ika itu terletak di cengkraman kaki burung Garuda seperti yang tampak pada gambar ya anak-anak. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan bahasa Sangsekerta, di mana bahasa Sangsekerta itu ada di dalam kitab Sutta Soma yang dikarang oleh Empu Tantular. Nah, kitab Sutta Soma ini merupakan peninggalan sejarah Majapahit. Oke anak-anak, alhamdulillah hari ini kalian telah belajar dengan begitu semangatnya. Semoga ilmu yang kalian dapat ini bermanfaat dan barokah. Sampai ketemu dengan Bu Eri di video materi berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.